Halo semua, selamat datang di alur cerita film For Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul The Awakener yang dirilis pada tahun 2018. Menceritakan seorang ayah yang menjadi polisi jujur di Brazil. Namun saat putrinya tewas pada sebuah insiden tragis, dirinya menjadi sosok monster pembunuh yang sangat mengerikan. Misinya adalah menggulingkan wali kota korup dan polisi korup yang ternyata atasannya sendiri. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semonggo. Film dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan demonstran yang sedang demo di depan gedung wali kota. Usut punya usut, kemarahan pendemo ini disinyalir sang wali kota terbukti melakukan korupsi dan penggelapan uang rakyat. Scene kemudian menunjukkan beberapa hari sebelumnya. Di pagi itu pasukan kepolisian khusus DIY menggerebek kediaman sang wali kota yang terlihat ia sama sekali tidak takut. Pak Wali Kota kemudian digiring ke markas DIY dengan kawalan ketat Miguel dan juga Edu. Di ruangan interogasi, Pak Wali Kota diinterogasi oleh Edu yang menanyakan seputar uang yang telah ia gelapkan. Di sana juga ia menyertakan bukti rekaman yang menunjukkan Pak Wali Kota bersalah. Miguel nampak geram dengan sikap Pak Wali Kota yang terus berkilah. Namun tak lama kemudian pengacara Pak Wali Kota datang dan berakhirlah sudah interogasi ini. Pak Wali Kota kemudian menanyakan anak dan istrinya yang sedang berlibur dengan si pengacara. Tak hanya itu, si pengacara mengatakan jika ia sudah menyuap Pak Hakim dan meminta jika Pak Wali Kota bisa menghabiskan masa tahanan di rumah. Pak Wali Kota tentu sangat senang mendengar hal tersebut. Namun paham jika ia memiliki banyak musuh, ia pun memerintahkan si pengacara untuk mencari pengawal pribadi untuk menjaga dari musuh-musuhnya. Miguel yang telah pulang ke rumah melihat jika putri kecilnya telah tertidur di atas sofa. Melihat ayahnya pulang, putri Miguel tiba-tiba bangun dan mengatakan selamat kepada ayahnya karena telah berhasil menangkap para koruptor. Keesokan paginya, Miguel berencana akan mengajak putrinya menonton pertandingan sepak bola sebelum ia dijemput oleh mantan istrinya. Usut punya usut, Miguel adalah seorang ayah duda. Ia telah berpisah dengan sang istri beberapa tahun lalu, dan tak lama kemudian mantan istrinya pun datang untuk menjemput putrinya. Di sana komandan polisi mengatakan jika divisi mereka akan dibubarkan dan hanya menyisakan 10 orang saja. Miguel kecewa dengan keputusan atasannya, apalagi kasus sang gubernur akan dilimpahkan kepada polisi militer. Dan di sana Miguel memutuskan untuk keluar bersamaan dengan para agen lainnya yang telah dipecat. Miguel kemudian menemui anak dan mantan istrinya di mana ia berjanji untuk menonton sepak bola dengan putrinya. Memasuki stadion, Miguel menggandeng tangan putrinya. Di sana nampak orang ramai dan tidak kondusif. Tak hanya itu, sebuah insiden penembakan terjadi di mana putri Miguel dibidik oleh sniper misterius. Dengan paniknya, Miguel membawa putrinya ke rumah sakit. Di sana putrinya langsung dibawa petugas medis memasuki ruang IGD. Miguel yang tak tenang kemudian menerobos masuk ke rumah sakit tersebut. Ia pun semakin tercengang setelah banyak sekali pasien yang tidak terurus. Begitupun dengan putrinya, bukannya langsung dioperasi, si perawat justru mengobatinya dengan betadin saja. Miguel nampak kesal dengan pelayanan rumah sakit yang sangat membagongkan. Namun begitulah adanya, si perawat mengatakan jika mereka kekurangan obat dan alat kesehatan karena dana yang seharusnya masuk malah dikorupsi sang wali kota. Bagaikan jatuh tertimpa jembatan, Miguel hanya bisa menangis melihat putri kecilnya meninggal setelah banyak kehilangan darah dan terlambat untuk ditangani. Sang istri yang juga datang hanya bisa menangis setelah Miguel hanya diam tanpa sepatah kata pun.
Akibat dari kejadian tersebut, Miguel sangat kacau dan merenung sehari-hari. Edu, sang sahabat, mengucapkan bela sungkawa kepada sahabatnya. Ia juga berjanji untuk menemukan siapa si sniper tersebut. Namun di luar itu semua, Miguel menyesali penanganan rumah sakit yang telah mengecewakan. Ia menyimpulkan jika pemimpin yang kotor adalah sumber dari bencana penduduknya. Keesokan malamnya, Miguel yang sedang termenung tak sengaja melihat sebuah siaran televisi yang mengabarkan jika sang wali kota korup hendak menyalonkan diri menjadi presiden. Dalam kampanyenya, ia berjanji untuk memperbaiki fasilitas kesehatan. Warga kota yang tahu jika omong kosong gubernur hanyalah isapan jempol serentak melakukan aksi demo. Di sana Miguel juga termasuk di dalamnya dan mencoba menerobos barisan polisi. Bukan hanya itu, Miguel juga menghajar para polisi korup yang sudah dibayar wali kota. Aksi tersebut diam-diam direkam oleh seorang pendemo. Setelah gas air mata ditembakkan, para demonstran satu persatu mundur. Namun Miguel yang menggunakan topeng khasnya terus maju dan menghajar para polisi. Massa yang ikutan menyerang membuat pertahanan polisi runtuh. Miguel kemudian memanfaatkan hal itu untuk memasuki gedung dan membunuh wali kota korup. Scene kemudian berpindah ke sebuah gedung pengusaha terkaya di Brazil yang bernama Antero Gomes. Ia menemui seorang menteri dan membicarakan pencalonan putranya maju menjadi seorang presiden. Tak hanya itu, Gomes juga mengumpulkan orang-orang penting di pemerintahan untuk memudahkan langkah putranya. Para petinggi negara kaget bukan kepalang. Mereka mengetahui jika putra Gomes hanyalah anak kemarin siang yang tidak bisa apa-apa. Mendengar hal itu, Gomes kemudian mengancam kepada mereka jika ia akan membayar penyidik untuk mengusut kasus korupsi yang dilakukan petinggi negara. Setelah sembuh dari stres panjangnya, Miguel kembali bekerja di kantor DIE. Di sana terlihat banyak sekali demonstran yang ditangkap dan dicurigai sebagai pembunuh wali kota. Miguel yang tahu jika aksinya kemarin direkam oleh seorang gadis lantas mengajukan diri untuk menginterogasinya. Ia tak ingin jika rahasia besarnya diketahui oleh para polisi. Setelah di ruangan interogasi, Nina mengaku dirinya adalah seorang hacker. Ia juga memiliki file rekaman aksi yang dilakukan oleh Miguel. Tak tinggal diam, Miguel kemudian menuju ke ruangan barang bukti dan mencari ponsel Nina. Melihat ada potensi terpendam di dalam diri Nina, Miguel kemudian menemuinya kembali. Di dalam ruang kerjanya, Nina memberikan banyak informasi tentang kebusukan pemerintah, termasuk siapa saja yang sudah menyikat dana kesehatan. Bukan hanya itu, ia juga menemukan banyak nama di pemerintahan termasuk orang-orang terdekat Gomes. Dan sudah bisa ditebak apa yang akan dilakukan oleh Miguel selanjutnya. Dengan senjata yang sudah ia miliki, Miguel bagaikan hantu malam menghabisi para pejabat korup. Setelah kejadian tersebut, berita nasional mengabarkan ramai-ramai jika ada pembunuh misterius yang mengincar para petinggi negara. Di lain sisi, Miguel kembali mendatangi Nina dan memintanya untuk mencari orang-orang yang sudah mendanai pejabat korup. Nina menolak permintaan Miguel yang ia rasa sangat aneh. Namun di sana Miguel menawari sebuah surat kuasa untuk menjenguk ibunya yang ternyata telah dipenjara akibat kambing hitam yang dilakukan oleh pemerintah. Setelah itu Nina kemudian menyanggupi dan menjenguk ibunya di rumah tahanan. Nina kemudian bertanya kepada ibunya apa yang harus ia lakukan untuk membayar kebenaran ini. Sang ibu kemudian mengatakan dengan rasa putus asa jika kebenaran hanyalah ilusi belaka. Penguasa yang rakus telah menyulap semua kepentingan adalah benar dan begitu pun seterusnya. Setelah pulang menemui ibunya, Nina kembali dan memutuskan untuk membantu Miguel meretas kamera pengawas yang memperlihatkan Gomes sedang menemui Ibu Menteri Regina.
Miguel yang tak mau dicurigai pura-pura membantu Edu dalam mengungkap si pembunuh. Namun Edu sendiri sudah tahu jika si pembunuh ini adalah orang yang sangat terlatih. Hal itu dibuktikan dengan selongsong peluru dan bagaimana cara si pembunuh menghabisi targetnya. Miguel kemudian menyuruh Edu untuk beristirahat yang padahal ia berusaha untuk menutupi kedoknya. Di malam itu Miguel kembali beraksi dengan mengincar target yaitu Gomez. Kebetulan juga Edu yang tidak jadi pulang menelpon Miguel dan mengatakan jika target selanjutnya adalah sang miliarder Gomez. Namun karena tak ada jawaban, Edu memutuskan untuk pergi sendiri ke kantor Gomez. Dan disinilah semuanya menjadi kacau di mana Edu dan Miguel yang menyamar saling berpapasan. Dari kejadian tersebut, Miguel yang tak mau melawan Edu harus menerima tembakan. Nina yang kebetulan pernah magang di apotik terpaksa membantu Edu mengeluarkan proyektil peluru yang bersarang di tubuh Miguel. Namun bukannya istirahat, Miguel kembali melihat dinding investigasinya di mana diketahui jika Gomez lah dalang di balik jual beli kursi parlemen. Di kantornya sendiri, Miguel dan Edu membuka investigasi terbuka dengan rekan-rekannya di mana mereka akan menangkap sang menteri agar nantinya Gomez dengan mudah ia bunuh. Namun usulan tersebut ditolak oleh sang atasan lantaran ia telah disogok oleh pengacara Gomez. Di lain sisi terlihat para pejabat berpengaruh sedang diundang makan malam di rumah Gomez. Di sana ia mencalonkan putranya untuk menjadi kandidat calon presiden. Namun hal itu justru mendapat penolakan dari sang anak dan langsung meninggalkan meja makan. Di depan kolam renang, putra sematawayang Gomez mengatakan kepada ibunya jika ia belum sanggup untuk jadi presiden. Namun jika hal itu membuat ayahnya bangga, maka apapun akan ia lakukan. Gomez yang mendengar ucapan anaknya sangat tersentuh sekaligus bangga. Namun rupanya kejadian tersebut tak berlangsung lama karena di sisi lain gedung, Miguel dengan snipernya telah membidik tajam kepala mereka. Putra sematawayang Gomez ditembak oleh Miguel untuk memberi pelajaran dan tak jadi mencalonkan diri. Namun Gomez yang sudah gila kedudukan malah membuat anaknya sebagai hujah dan memutuskan jika dirinya sendiri yang akan maju dan berdebat dengan Julia besok malam. Scene kemudian memperlihatkan tangan kanan Gomez yang mengetahui siapa orang yang telah membantu si pembunuh misterius. Ia kemudian mendatangi kantor Nina bekerja dan hanya menemui bosnya. Dan sudah bisa ditebak jika bos Nina pasti akan dibunuh. Sekembalinya Nina membeli softtek di Indomaret, ia sangat terkejut setelah melihat bosnya yang sudah tergeletak dengan luka tembak di bagian kepalanya. Nina sangat ketakutan dan menangis seraya pergi menuju ke persembunyian Miguel. Usut punya usut, hal itu merupakan jebakan dari tangan kanan Gomez. Dan setelah sampai di persembunyian Miguel, para anak buah Gomez langsung menembakinya. Tangan kanan Gomez berhasil menyandera Nina. Di sana Miguel harus membunuh Julia yang menjadi pesaing Gomez jika ingin Nina selamat. Para polisi yang mendengar laporan tersebut langsung mendatangi TKP. Edu yang menemukan MP3 milik Miguel akhirnya menemukan identitas si pembunuh misterius ini. Di malam itu juga debat capres antara Julia yang anti korupsi akan melawan Gomez yang pro korupsi. Miguel yang tak ingin Nina dibunuh terpaksa membunuh Julia. Namun Edu yang sudah tahu pergerakan Miguel langsung menangkapnya basah. Walaupun bertarung, mereka juga saling menjaga agar sahabatnya tidak terluka. Di sana Edu mengungkapkan kekecewaan yang telah dilakukan oleh Miguel. Edu mengatakan jika Miguel sama saja dengan para koruptor yang bertindak sesuka hatinya. Namun Miguel yang sudah kepalang basah tak ada pilihan lain dan menghiraukan temannya. Setelah suara tembakan tersebut, siaran televisi langsung dihentikan. Tangan kanan Gomez yang mencoba memberitahu anak buahnya sedikit lengah, dan di sana Nina kemudian memanfaatkan momen tersebut dan berhasil membunuh tangan kanan Gomez. Miguel akhirnya tertangkap dan dibawa Edu ke kantor polisi. Di sana mantan istri Miguel dihadapkan dengan harapan Miguel akan tobat. Mantan istrinya mengatakan jika anaknya di surga tidak bangga dengan apa yang telah dilakukan ayahnya sekarang. Dan kata-kata yang paling menusuk adalah lebih baik anaknya meninggal karena Tuhan tak ingin ia melihat kelakuan bengis yang dilakukan oleh ayahnya. Miguel sekarang hanya bisa melihat debat presiden di ruang tahanan. Namun karena kematian anaknya, Gomez mendapatkan simpatisan dan suara berbalik dimenangkan oleh Gomez.
Di ruangan interogasi, Miguel dipukuli oleh polisi korup yang sudah dibayar Gomez. Namun entah apa yang terjadi, komandan polisi justru membunuh anak buahnya sendiri. Usut punya usut cara ini agar bisa membunuh Miguel dengan alasan ia telah menyerang polisi. Namun Miguel yang tak selemah itu justru bisa membalikkan keadaan. Gomez yang dinyatakan menang membuat Miguel semakin tersulut amarahnya. Ia pun menyiapkan seluruh amunisi yang dapat dibawa dari kantor polisi. Dan dari sinilah sebuah aksi final pun kemudian terjadi. Bagaikan singa yang menghabisi tikus-tikus ingusan, Miguel dengan mudah membantai mereka semua dan pada momen epiknya, Miguel mendatangi Gomez yang baru saja merayakan kemenangan. Setelah menghabisi Gomez, para penjaga yang ternyata masih banyak berhasil mengepung dirinya. Namun Miguel yang sudah menyiapkan ini matang-matang kemudian meledakkan bom yang sudah ia pasang di mobilnya. Setelah ledakan tersebut, media massa beramai-ramai mengabarkan kematiannya. Publik pun merasa tak percaya jika si pembunuh misterius dengan nekatnya mengorbankan dirinya demi memburu para koruptor. Di akhir cerita kita akan diperlihatkan sosok pembunuh baru di mana ia berkostum sama layaknya Miguel yang dulu. Bahkan intel Mossad Amin dan segenap tokoh cendekia di seluruh dunia tak bisa menebak apakah itu adalah Miguel yang berhasil selamat, atau Edu yang menggantikan sosok Miguel, atau bisa jadi Nina yang termotivasi dengan jejak Miguel. Namun siapapun dia, yang jelas ia akan menegakkan keadilan seadil-adilnya dan memburu siapapun penjabat yang terlibat dalam kasus korupsi. Dan kemudian film pun selesai. Secara keseluruhan film ini sangat bagus dan keren, di mana Miguel yang menjadi peran atau tokoh utama dalam film ini sangat impresif dan mendalami karakter si pembunuh yang sangat dingin, di mana ia tidak memandang bulu, baik bulu rambut ataupun bulu ketiak. Saya Najah undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.